Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, saat ini kita akan belajar untuk pelajaran tematik kelas 2, tema 8, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Tema 8 adalah keselamatan di rumah dan perjalanan. Jadi, nanti selama tema 8 ini anak-anak akan belajar bagaimana anak-anak harus menjaga keselamatan baik di rumah ataupun di perjalanan atau di semua tempat. Nah, untuk subtema pertama ini kita belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Pelajaran ini mempunyai tujuan supaya anak-anak tahu bagaimana harus menjaga keselamatan kita di rumah kita masing-masing. Nah, kita langsung pada materi yang akan Pak Guru sampaikan. Nah, yuk kita simak bersama-sama. Udin adalah anak yang patuh pada peraturan. Ia selalu mematuhi aturan di semua tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar berikut ini dengan teliti. Ya, anak-anak bisa amati gambarnya. Ada gambar yang pertama, Udin sedang membantu ibunya. Ada gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Coba anak-anak cermati gambarnya. Apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Apakah kamu setuju dengan apa yang dilakukan Udin? Yang pertama, Udin membantu ibunya. Dan kakaknya Mutiara pun juga membantu ibu dalam memasak. Apakah anak-anak setuju dengan sikap Udin ini? Iya, sikap Udin ini sangat baik sekali karena mau membantu orang tuanya. Pak Guru harap anak-anak pun juga begitu, mau membantu orang tua. Gambar yang kedua adalah Udin menutup pintunya jika hendak bepergian. Mengapa ya kita harus menutup pintu atau mengunci pintu rumah kita ketika kita sedang bepergian? Ya, betul sekali, supaya rumah kita aman dan tidak dimasuki oleh pencuri. Lalu yang ketiga adalah gambar Udin sedang naik bis bersama teman-temannya. Coba anak-anak amati. Udin memakai sabuk pengaman. Mengapa ya ketika kita naik bis atau naik mobil harus memakai sabuk pengaman? Ya, betul sekali anak-anak. Itu untuk menjaga keamanan kita selama dalam perjalanan. Gambar yang keempat ini, ini Udin dan teman-temannya sedang menyeberang di jalan raya. Tapi amati, Udin dan teman-temannya menyeberang di zebra cross. Ya, tempat untuk kita menyeberang jalan itu harus pada tempatnya juga anak-anak, yaitu di zebra cross. Aturan setiap kegiatan di rumah ini kita perhatikan. Aturan itu berguna untuk keselamatan diri kita dan keluarganya. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, Pak, anak-anak bisa lihat Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati ini merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Anak-anak bisa lihat Udin tadi sedang membantu ibunya bersama kakaknya memasak. Di situ ibu dan kakak memakai pisau untuk memotong sayuran yang akan dimasak.
Udin membantu tetapi tidak memakai pisau, hanya mengupas jagung yang akan dipotong. Nah, untuk menggunakan benda-benda tajam, anak-anak harus tahu bahwa itu bisa melukai kita. Maka dalam penggunaannya harus diawasi oleh orang tua. Gambar yang kedua, ya, Udin sedang membantu ayahnya untuk mengambil jam dinding. Nah, memakai tangga. Ayah memegang tangga itu supaya tangga itu tidak jatuh dan melukai Udin. Itu merupakan contoh sikap hati-hati dalam menjaga keselamatan. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Mengapa kegiatan itu harus kita lakukan dengan tepat waktu? Supaya kegiatan yang kita lakukan itu bisa tertata dengan betul dan rapi. Dan tidak ada kegiatan yang ketinggalan yang kita lakukan. Contohnya anak-anak pulang dari sekolah ada pekerjaan rumah atau PR. Nah, lebih baik anak-anak segera lakukan pekerjaan rumah dan jangan ditunda lagi. Nah, sekarang amati gambar berikut. Pukul berapa ya Udin sarapan? Nah, di gambar itu ada Udin sedang sarapan dan ada jam dinding di samping Udin duduk. Nah, jam dinding itu menunjukkan pukul berapa ya? Udin sarapan. Nah, Pak Guru mempunyai gambar berikutnya. Udin akan berangkat ke sekolah. Nah, pukul berapa Udin berangkat sekolah ya? Lalu Pak Guru punya gambar yang ketiga. Udin pulang sekolah. Pukul berapa ya Udin pulang sekolah? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah ya, Udin sarapan pada pukul 6. Dan Udin berangkat sekolah pukul 7. Nah, selanjutnya Udin pulang sekolah pukul 11. Coba anak-anak amati jam dinding di rumahmu. Menunjukkan pukul berapa sekarang? Ya, anak-anak bisa lihat di rumah jam dinding kalian. Pukul berapa ya sekarang? Kita sekarang akan belajar jam sendiri ada 2, yaitu jam digital dan jam analog. Kita lihat ini dari jam digital anak-anak. Nah, mungkin anak-anak punya juga jam digital ini. Ya, dalam jam digital itu terdapat angka yang ada di dalamnya. Jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya adalah angka, langsung di layar. Dalam jam digital itu ada jarum jam. Biasanya menunjukkan jam dan menunjukkan menit saja. Namun ada beberapa jam digital yang juga menunjukkan detik. Sekarang kita belajar cara membaca jam digital. Ya, sekarang kita akan belajar bersama-sama membaca jam digital. Nah, ada 12.00. Ya. Jam digital ini akan dibaca pukul 12 tepat. Nah, kalau jam ini anak-anak, kira-kira jam berapa ya? Ya, jam ini dibaca pukul 12 lebih 8 menit. Jadi angka di depan adalah menunjukkan jam. Jam di belakangnya menunjukkan menit. Lalu jam ini anak-anak, ya, jam ini dibaca pukul 10 lebih 20. Nah, sekarang kita menunjukkan
jam yang kedua, yaitu jam analog. Pak Guru punya nih jam analog. Mungkin anak pun juga punya jam analog ini. Coba kalian amati jam analog ini. Apa perbedaannya jam digital dan jam analog? Ya, perbedaannya adalah jam analog terdapat jarum jam. Ada jam analog, ada 3 jarum jam yang anak-anak harus tahu. Yang pertama, jarum pendek. Itu menunjukkan jam. Yang kedua, jarum panjang. Itu menunjukkan menit. Yang ketiga adalah jarum halus atau jarum yang selalu bergerak. Itu menunjukkan detik. Dalam jam analog tadi ada angka 1 sampai 12. Jarum jam pada jam analog selalu bergerak dan berputar anak-anak. Dalam satu hari itu terdapat 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog berarti itu menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Sekarang kita akan belajar jam analog. Nah, Pak Guru punya gambar jamnya di sini ya. Coba anak-anak lihat. Warna merah itu menunjukkan jarum pendek. Warna hijau yang agak tebal itu menunjukkan menit yang tebal. Dan yang tipis itu adalah jarum halus, menunjukkan detik. Nah, ingat anak-anak ya, jarum pendek jam, jarum panjang tebal menit, dan jarum yang halus itu menunjukkan detik. Kita lihat bersama-sama. Jarum pendek berada di angka 6. Jarum panjang yang agak tebal angka 12. Maka jam ini dibaca pukul 6. Ya. Mengapa jam ini tidak dibaca pukul 6 lebih 12 menit? Tidak anak-anak. Jadi jika jarum panjang yang tebal angka di 12, Pak Guru sudah sampaikan, dalam 1 jam itu ada 60 menit. Nah, posisi jarum panjang angka di 12 berarti ya menunjukkan 0 menit. Jadi bisa kita baca jam ini adalah pukul 6. Nah, Pak Guru punya lagi gambarnya. Ya, jarum pendek merah itu menunjukkan 7. Jarum panjang yang tebal ada di angka 12. Maka jarum jam ini dibaca pukul 7. Nah, lalu gambar berikutnya ini pukul berapa ya? Jarum pendeknya yang merah itu ada di sebelah, jarum panjang tebalnya ada di 12. Ya, dibaca pukul 11. Nah, coba anak-anak baca jam analog di bawah ini. Yang pertama kira-kira jam berapa ya anak-anak? Jarum pendeknya menunjukkan angka 10. Jarum panjangnya yang tebal menunjukkan 12. Maka jam ini dibaca pukul 10. Gambar yang kedua. Jarum pendek menunjukkan angka 8. Jarum panjang tebal menunjukkan pada angka 12. Maka jam ini dibaca pukul 8. Gambar yang ketiga. Jarum pendek menunjukkan angka 2. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka gambar jam ini dibaca pukul 2. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya, anak-anak. Gambar berikutnya, jarum pendek menunjukkan angka 4. Sedangkan jarum tebal panjang menunjukkan angka 12.
maka dibaca pukul 4. Gambar jam yang terakhir jarum pendek menunjukkan angka 9. Jarum panjang menunjukkan pada angka 12. Maka dibaca pukul 9. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Itulah anak-anak aturan ketika makan. Nah, anak-anak, sebelum dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan. Hal itu supaya tangan kita tetap bersih dan terbebas dari kuman. Kuman yang masuk dalam perut bisa menyebabkan kita sakit perut atau diare. Coba kamu praktekkan cara mencuci tangan yang benar, anak-anak ya. Yang pertama, kita harus membasahi tangan kita dengan air yang mengalir. Lalu kita beri sabun pada tangan kita. Kita gosok-gosokkan sabun tersebut awalnya pada telapak tangan. Lalu berikutnya pada tangan-tangan. Setelah itu, anak-anak juga harus menggosok setiap sela-sela jari kalian. Langkah berikutnya adalah jari-jari dikunci, saling mengunci, dan saling digosok. Langkah berikutnya, gosok juga ibu jari dengan tangan satunya dengan gerakan memutar. Lalu gosok ujung kuku pada telapak tangan secara bergantian. Bilas kedua tangan dengan air mengalir sampai bersih. Itu adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar, anak-anak. Saat makan, aturannya tadi harus duduk dengan benar ya. Jangan duduk seenaknya sendiri. Mengambil makanan pun dengan tertib dan tidak berebut. Utamakan untuk orang tua terlebih dahulu yang mengambil makanan. Lalu jangan lupa berdoa ya anak-anak sebelum dan sesudah makan. Karena dengan begitu kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi rezeki. Saat makan pun kita tidak boleh berbicara dan terburu-buru. Karena itu akan membuat kita tersedak. Dan itu pun juga berbahaya, teman-teman. Ya, jadi anak-anak jangan makannya sambil berbicara. Nah, sekarang coba kamu jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan tadi.
Yang pertama, tubuh yang sehat akan terhindar dari titik-titik. Ya, tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, sebelum makan kita harus mencuci titik-titik sampai bersih. Ya, jawabnya kita harus mencuci tangan sampai bersih. Yang ketiga, jika kita makan sambil berbicara, bisa mengakibatkan titik-titik. Ya, kalau kita makan sambil berbicara, bisa mengakibatkan kita nanti tersedak. Yang keempat, sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Yang kelima, aturan dibuat supaya hidup kita menjadi, ya, aturan itu dibuat supaya hidup kita menjadi aman, nyaman, tenang. Yang keenam, ya, tuliskan atau sebutkan 5 saja aturan ketika sarapan pagi. Ya, tadi bisa sebutkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, berdoa kepada Tuhan, tidak berbicara saat makan, duduk dengan benar saat makan, tidak terburu-buru saat makan. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Di situ ada kata Tuhan yang selalu ditulis dengan huruf besar, huruf kapital. Nah, huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat di bawah ini, terutama yang Pak Guru beri garis bawah dan dicetak dengan huruf tebal. Yang A, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang B, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Coba anak-anak lihat kata Tuhan. Pada kata Tuhan diawali menggunakan huruf kapital. Iya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Selain kata Tuhan, Pak Guru juga punya ini. Misal kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Misalnya, Yang Maha Esa. Nah, itu kan ganti Tuhan. Ya, harus diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Yang Maha Besar. Yang keempat, Yang Maha Pengasih. Yang kelima, Yang Maha Penyayang. Dan lain sebagainya. Nah, coba anak-anak bisa tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Contohnya nih, Pak Guru punya contoh. Aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Tuhan yang Maha Kuasa harus diawali dengan huruf kapital. Coba anak-anak buat kalimat yang lain dengan kata berikut. Ya, tadi sudah belajar tentang kata ganti Tuhan. Masih ingatkah anak-anak apa yang dilakukan sebelum makan? Ya, mungkin sebelum makan kita harus cuci tangan. Lalu setelah itu kita duduk. Lalu setelah itu kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Ya, lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada
nada kuat dan nada yang lemah. Nah, Pak Guru punya catatan ini tentang lagu yang akan kita lakukan. Pada setiap lagu pasti ada nyanyian panjang dan pendek. Panjang pendek bunyi itu disebut dengan pola irama. Dalam lagu itu bunyinya selalu beraturan. Maka bunyi yang beraturan itu disebut dengan irama. Irama itu dalam lagu juga dihitung. Hitungannya dengan ketukan yang sesuai. Banyak ketukan dalam setiap ruas itu disebut dengan birama. Nah, anak-anak, saat kita dalam bernyanyi, kita dapat menggunakan iringan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik cara membunyinya dengan dipukul. Misalnya tamborin, drum, kendang, dan alat musik pukul yang lainnya. Nah, anak-anak, kita lihat poin F dan G. Ada dua tanda dalam setiap lagu. Poin yang F, tanda tersebut berarti kita menyanyi dari tekanan nada yang kuat, lalu perlahan-lahan melemah. Poin yang G, tanda berikut berarti kita menyanyikan dengan tekanan lemah, perlahan-lahan menguat. Nah, pada lagu itu biasanya ada biramanya. Contoh ada birama 2/4. Secara alami tekanan kuatnya terdapat pada ketukan pertama. Sedangkan tekanan lemahnya terdapat pada ketukan berikutnya. Nah, berikut adalah lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu Terima Kasih Ya Tuhan ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Birama yang dipakai adalah 2/4. Jadi, birama yang pertama dinyanyikan dengan tekanan nada yang rendah lama-lama akan menguat. Lalu nada berikutnya dengan tekanan yang kuat lama-lama melemah. Nah, seperti tanda-tanda yang sudah diberikan di sini, ada anak-anak bisa memahami mana yang harus dinyanyikan dengan tekanan lemah, mana yang harus dinyanyikan tekanan kuat. Nah, dalam lagu ini juga terdapat tangga nada. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut. Jika nada itu berdiri sendiri, Pak Guru punya contoh do di sini atau satu, anak-anak berdiri sendiri tanpa ada garis di atasnya. Maka dibunyikan satu ketukan. Jika ada nada, dua nada yang ada garis di atasnya, contohnya nada la dan si. Nah, angka la dan si atau 6 dan 7 ini ada garis penghubungnya, maka masing-masing nada akan dibunyikan setengah ketukan. Jadi angka 6 adalah dinyanyikan setengah ketukan, dan angka 7 atau nada si juga dinyanyikan setengah ketukan. Nah, itu anak-anak tadi pembelajaran tema 8 pembelajaran subtema 1 dan pembelajaran yang ke-1 ini. Nah, anak-anak jangan lupa untuk belajar yang Pak Guru sampaikan tadi. Demikian tadi pembelajaran untuk tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 pada hari ini, ya. Pak Guru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.